Melindungimu selamanya. Oke, baik, mungkin kita akan mulai untuk press conference terlebih dahulu. Ada dari teman-teman media yang ingin menyampaikan sebuah pertanyaan mungkin? Atau kita mulai dulu. Mungkin pertama untuk Ibu Susanti Dewi. Yes. Selaku produser dari series ini. Bu, dari sisi produksi dan juga cerita, sebenarnya nilai utama yang ingin disampaikan dari pihak WeTV Original Melindungimu Selamanya ini tuh untuk series ini sebenarnya apa? Oke, selamat sore teman-teman semua, teman-teman media. Terima kasih sudah meluangkan waktu pada sore hari ini. Mungkin kenapa kami dari SL23 menerima tawaran dari Mbak Febri dan juga WeTV untuk memproduksi series Melindungimu Selamanya ini. Pada saat kami di share cerita Melindungimu Selamanya ini, menurut kami cerita ini sangat menarik ya, karena cerita ini bukan hanya bercerita tentang cerita romance biasa gitu, karena juga bercerita tentang tanggung jawab, pengorbanan, dan juga tentang pilihan-pilihan sulit yang seringkali kita temui dalam hidup gitu. Dan menurutku itu yang selalu kami di SL23 cari gitu dalam cerita-cerita yang ingin kami produksi. Jadi sehingga pada saat cerita ini ditawarkan dan juga bentuk yang diharapkan yaitu bukan hanya drama tapi ada romance comedy gitu, ada mix genre lah gitu. Jadi bukan hanya satu genre doang, ada drama, ada romance comedy gitu. Jadi sehingga ini menjadi sebuah nuansa series yang sangat menarik dan harapannya bisa menutup tahun pipeline WeTV dengan kolaborasi pertama dengan SL23 yang sangat manis begitu ya Mbak Febri ya. Begitu sih. Oke, baik. Kalau Ibu Febri sendiri nih, karena tadi disinggung nih, kenapa berani untuk menempatkan Melindungimu Selamanya ini di akhir 2025? Dimana di akhir tahun tuh biasanya seriesnya tuh jedar-jedor terus nih. Nah ini Melindungimu Selamanya dikeluarkan di akhir tahun. Oke. Selamat sore. Pertama-tama terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah hadir pada sore hari ini. Dan thank you untuk sudah selalu support WeTV dan SL23. Untuk WeTV Original Melindungimu Selamanya, tadi Mbak Santi sudah mengatakan ya bahwa ini sebenarnya kolaborasi pertama, kolaborasi perdana WeTV dengan SL23 dan kami senang sekali karena SL23 memberikan sentuhan baru bagi series WeTV. Dan untuk WeTV Original Melindungimu Selamanya, kami merasa bahwa series ini bercerita mengenai all time love story ya, mengenai cinta pertama dan cinta selamanya, di mana seorang kekasih yang rela mengorbankan segalanya untuk berjuang untuk cintanya kepada cinta sejatinya. Dan kedua, selain romance yang sangat kental, nanti teman-teman melihat episode demi episode ya, akan banyak romance-nya dan dengan komedi yang fun, khas ala sutradara Fajar Nugros. Tepuk tangan ya. Dengan komedi-komedi yang lucu tuh ya. Kemudian juga, tapi juga banyak intrik keluarga, intensitas emosi, intrik keluarga yang tidak hanya akan menegangkan, tapi juga heartwarming. Dan yang ketiga ini merupakan reuni cast utama kita, Marsyanda dan Stefan William di WeTV. Jadi harapannya ini memberikan kejutan baru bagi penonton. Dan juga karena ini akhir tahun ya, bisa menemani liburan akhir tahun, bisa menghibur dan juga mendapat tempat di penonton Indonesia. Makasih. Oke, terima kasih Bu. Nah ini nih, karena ini reuni yang kedua ya, karena ini kedua kalinya Marsyanda juga Stefano berada di WeTV. Boleh deh dikasih tahu. Stefan Lillipali ya? Iya, pemain bola. Jadi kita pemain bola saya. Sorry Stefan, sorry. Ini boleh dong, ini kedua kalinya akhirnya reuni lagi di WeTV.
Karena yang pertama di WTV ketemu dan sekarang WTV lagi barengan, ada yang pengen disampaikan mungkin untuk kerjasama kali ini ada sesuatu yang berubah atau gimana? Karena kan kalau di sini kayaknya kita lihat intens sekali ya beberapa scene awalnya pun gitu ya. Ya pegang mic dua-dua biar siapa tau mau ngomong bareng. Pak, terima kasih udah sempetin waktu teman-teman udah pada datang ke sini nonton Melindungimu Selamanya. Terima kasih juga buat Ibu produser kita, Bu Susanti, sama Ibu Febriani, terima kasih banyak. Dan Pak sutradara kita, Pak Fajar Nugros, terima kasih. Mungkin ini project berdua sama Kak Caca. Saya manggilnya Kak Caca soalnya. Tapi itu ceritanya beda banget. Jadi ini pengalaman pertama kali saya berperan komedi. Ini pertama kali dan sempat sebelum ambil ini tuh sebenarnya grogi banget karena emang nggak pernah komedi sama sekali. Ya. Terus akhirnya reading sama Mas Fajar, terus kata Mas Fajar keluarin aja pokoknya realnya kayak gimana, komedinya pasti lucu, ya udah jalanin aja gitu. Itu ada sempat kayak ada sesi waktu reading kayak gue ngulik deh untuk komedi, gue nontonin komedi-komedian, ada sempet kayak gitu. Justru tuh pas reading, saya tuh readingnya kayak nggak full ya Mas Fajar ya. Kayak ngomongnya tuh kayak nggak 100% reading gitu karena emang bener-bener nggak tahu mau ngapain karena emang nggak tahu komedi sama sekali kan pertama. Tapi akhirnya pas take sih alhamdulillah puji Tuhan ya memberikan yang terbaik lah gitu. Karena pas reading dia ada makan gado-gado terus alergi. Di sininya agak bengkak gitu. Jadi ketika ngomong serius dianya jadi Serius ini? Tapi emang bener. Udah komedi jadinya. Komedinya alami jadinya ya. Oke. Bercanda sih. Jadi yang bener yang mana nih Mas? Ya itu bener dia alergi beneran. beneran. Oke, itu bener alerginya beneran. Iya. Yang ini bercanda. Ya, kalau selama syuting masih bengkak ini akan lucu, ternyata enggak. Ternyata udah sembuh ketika Ya, shoot. ganteng, iya. Iya, benar. Oke, baik. Dan juga nih untuk mungkin di sini juga ada Pangeran juga nih ya. Dan kalau misalnya ngelihat dari kita ngomonginnya sebagai series di Indonesia deh. Kalau misalnya series luar ada adegan yang lumayan hot, I think it's already normal lah untuk people nowadays ya. Tapi ini untuk ngomongin series Indonesia dengan ada beberapa scene-scene seperti itu. Nah, tanggapan lu waktu dapat peran ini itu gimana? Gue pengen tanya itu deh. Normal juga. Nggak, sebenarnya lebih ke deg-degan banget sama malu banget sama Tante Santi sama Om Fajar karena Kenapa? Karena aku kenal mereka udah dari kecil, jadi pas mau ngelakuin itu pas di set tuh agak-agak bener-bener aduh mixed feelings. Aku sampai mikir ini sutradaranya bukan dia deh. Udah gitu kayak nggak karena mikir Om Fajar ngeliatin aku pasti ngeliatin. Ya pasti ngeliatin, ya masa nggak diliatin iya. Iya makanya jadi nggak mau mikirin sih, lebih ke nggak mau mikirin. Cuman kalau di saat itu pas ngelakuin ya deg-degan banget aja. Untungnya tapi ada intimacy coordinator yang membantu kita, jadi itu sih jadi aman. Itu udah pas beres take, Om Fajar bilang gini nggak? Udah gede ya kamu gitu. Gitu. Itu gue kebayang sih awkwardnya kayak gimana. Kebetulan tuh scene terakhir, jadi langsung pulang aja aku. Langsung pulang aja. Udah nggak mau nengok, udah nggak mau tahu apa-apa, pulang aja. Oke. Mas Fajar, boleh dong dari sisi penyutradaraan mungkin ya, bagaimana sih kayak ngebangun emosi dan ketegangan cerita supaya penonton ini bisa terhubung dari episode ke episode nih. Karena kalau misalnya kita nonton tadi episode pertamanya kan udah langsung dikasih hook nih Mas. Nah, boleh dong dikasih tahu sama teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore. Thank you for coming guys. Ini kerjasama kedua dengan WTV dan saya banyak belajar untuk membuat series karena apa yang kita lakukan di episode 1 bisa berefek di episode berikutnya gitu. Jadi semuanya tercatat dan ada di kepala kadang-kadang gitu. Kadang-kadang kalau schedule-nya enak kan urutan scene-nya bisa lompat-lompat gitu dan ada beberapa adegan yang saya udah lakukan dulu di belakang di depan, kemudian di belakang saya bisa callback lagi nih semua memoria ini. Jadi untuk ngebagi schedule itu dengan Astrada tuh butuh ngobrol yang sangat intens gitu. Dan membangun komedi menurutku kadang-kadang itu kita bisa melatih dan membuatnya di skrip, kemudian kita melatihnya di reading dan lucu saat reading, begitu di set bisa berubah karena environment-nya
situasinya, lingkungannya berubah gitu. Jadi kadang-kadang aku percaya bahwa pemain-pemain ini kalau karakternya ada dalam benak mereka bisa sangat hidup. Jadi kita tiap hari setelah setiap reading kita selalu ngebaca biodata. Mereka membacakan biografi diri mereka masing-masing supaya tertanam di dalam rasanya itu. Dan aku senang mengerjakan ini karena aku jadi tahu cinta pertama, karena saya gak pernah ngerasain cinta pertama langsung 3-4. Jadi cinta pertama itu kayak apa tuh manisnya ada di sini gitu. Aku bisa ngerasain gantengnya Stefan, cantiknya Marsyanda, dan beberapa karakter lain yang mereka sangat humble dan profesional banget di lokasi syuting. Everything, semua teman-teman yang ada di sana juga sangat kooperatif banget gitu. Shout out for all cast. Karena kita ya seriesnya kan scene sangat banyak, episode sangat banyak, jadi intensi energi mereka harus terus hidup ya gitu. Dan kadang-kadang kan hari ini drama, next scene-nya udah komedi, dilanjut drama lagi harus romantis gitu. Dengan cuaca dan lain-lain tuh sangat challenging sih buat mereka, dan mereka sangat luar biasa. Oke, baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya ada teman-teman media ada yang mau dipertanyakan kepada cast yang ada di depan dan juga para series maker. Boleh silakan. Oke, thank you. Saya Bayu dari Harian Kompas, dan melanjuti dari kedekatan Stefan dengan Mbak Caca yang sekarang juga sudah bukan pertama kalinya ya. Itu pertanyaannya, apakah pengalaman pekerja sebelumnya membuat proses pembangunan chemistry sekarang ini lebih natural, atau mungkin malah ada penyesuaian baru ya yang harus dilakuin dulu seiring dengan perkembangan karakter, cerita, sama kedewasaan masing-masing. Dan yang kedua pertanyaannya, Mas Stefan, kalau untuk melihat dinamika kerja kali ini dibandingin sama proyek-proyek sebelumnya ya, nah mungkin perspektifnya seperti apa atau pendapatnya bagaimana dari Mas Stefan? Thank you. Boleh silakan. Oke, halo, selamat sore ya. Sore betul, selamat sore semuanya. Oh, masih ingat nggak sore? Iya, amnesia kan, lagi lupa ingatan. Terima kasih semuanya atas pertama aku mau ngucapin terima kasih atas kesempatannya untuk WeTV, untuk SL23, dan kehadiran dan support semuanya teman-teman di sini yang datang dan menonton hari ini. Terima kasih juga buat semua lawan main aku di series ini, para cast, para kru, tim produksi, director, semuanya. Terima kasih untuk energi yang tulusnya untuk kita kerjasama bareng. Semoga hasilnya bikin orang suka dengan series ini, berdampak, berkesan di hati semua penontonnya. Terus menjawab pertanyaannya tadi, ini judul kita yang kedua, aku sama Stefan. Dengan pernahnya kita satu judul bareng sebelum ini membuat, kalau menurutku sih membuat lebih cair ya, suasananya lebih gampang untuk membangun chemistry. Karena memang di judul yang ini kita lebih banyak scene bareng-barengnya, ada growth, ada pertumbuhan, maksudnya hubungannya tuh ada berbeda-beda gitu, ada dari teman, ada yang dari ada rasa, ada romansnya, ada kayak percaya nggak percaya, ini berbohong apa bener apa enggak, kayak gitu-gitu, lebih dinamikanya lebih kaya gitu yang di kali ini. Jadi penting banget buat merasa udah nyaman gitu untuk bangun chemistry, dan aku ngerasain itu di sini. Dan nggak tahu apa karena Stefan di sini kan ada bagian yang agak komedi gitu ya, terus kayak dia jadi terpanggil, jadi lucu mendadak gitu. Ya di judul ini beneran dia kan? Kayak tiba-tiba pas reading tuh nggak keluar sama sekali kekocakannya dia. Pas syuting tuh kayak suka celetak-celetuk lucu-lucu gitu ya. Kok kayak, wah Stefan kok jadi gini ya sekarang? Apa yang terjadi dengan hidupnya kali ini gitu, maksudnya? Kok jadi suatu hari dia datang ke tenda monitor, ada saudara terus duduk. Dan di situ kita ngobrol, Abis itu keluar dari tenda itu dia jadi Stefan yang sekarang ini. Oh, apa tuh yang terjadi tuh? Rahasia. Ya itu sih kalau dari aku. Jadi yang kali ini lebih mudah untuk membangun chemistry-nya. Oke, menjawab ya Mas Arya. Oke, mungkin next ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, tapi sebelum lanjut ke media, kita mau lanjut dulu nih ke sang pelakor kita hari ini. Bukan pelakor sih, tukang selingkuh. Pelakor yang mana? Yang ujung. Mas Arya Vasko. Kalau misalnya tadi Stefan bilang mungkin kesulitannya di sini adalah lebih ke menjadi komedi. Nah, kalau misalnya untuk seorang Arya Vasko di WeTV original Melindungimu Selamanya ini ada kesulitan yang baru nggak yang ditemuin?
Kebetulan kalau misalnya kita melihat karakternya Timothy itu, karakter Timothy ini kan apa ya? Dia ingin menjadi seorang karakter yang perfect di depan Nadia dan juga bapaknya. Karena kebetulan dia adalah salah satu direksi di perusahaannya bapaknya Nadia, dan dia itu selalu menyembunyikan karakter aslinya. Ya mungkin kita tadi nonton langsung di episode di scene 5 udah langsung kelihatan kalau dia tukang selingkuh, tapi pasnya dia ingin menyembunyikan itu dari Nadia. Jadi rada susahnya itu untuk membuat layer dimana kalau misalnya Timothy ketemu sama Nadia dan keluarganya, karakter yang dimainin itu beda sama karakter aslinya yang hanya diperlihatkan kalau di series ini di depannya Ilona aja gitu. Jadi dia nyamannya sama Ilona, dia bisa menjadi dirinya di depan Ilona, tapi di luar itu adalah semua apa ya, peran bohongan gitu. Peran bohongan. Betul. Bohongan ya ini semua. Kebetulan bohongan. Setia. Oke, mungkin tadi kita udah juga nanya ya, dan tadi pertanyaannya adalah mungkin untuk Mas Stefan mau menjawab lagi pertanyaan dari Harian Kompas. Yang tadi Sebenarnya sih lupa sih apa ya. pertanyaannya tadi adalah apakah dengan di judul kedua ini membuat dinamika chemistry menjadi lebih erat, betul ya, Mas? Kalau tidak salah. Oh iya, jadi kalau chemistry sama Kak Caca, ya di web series kedua ini ya lebih apa ya, lebih leluasa sih kayaknya. Kalau di web series pertama kan itu drama banget dan serius banget. Kalau di sini tuh ada komedinya, dan komedinya tuh kayak lucu-lucu gitu, jadi lebih menantang. Dan di sini juga bukan cuman chemistry sama Caca juga gitu, sama ada Boni, Astrid dan pemain yang lain. Karena jujur aja saya belajar banyak komedi tuh dari Boni sama Astrid juga. Karena mereka tuh komedinya lucu banget. Iya. Oke. Episode berapa nanti nongol? 8. Akhir. Nanti episode 2 kan udah ada ya? Nah, itu lucu banget, itu harus nonton. Nanti bakal kita cek ya. Oke. Ada lagi mau ditambahkan mungkin? Cukup? Udah. Oke, cukup. Tapi sebelumnya kalau bisa boleh tahu nih, untuk original series ini akan ada berapa episode totalnya? Boleh mungkin dijawab oleh Bu Febri atau mungkin Total 8 episode. 8 Iya, episode ya. untuk tayangan perdana di hari Jumat, Mhm. tanggal 26 Desember, langsung 2 episode pertama tayang langsung. Akan langsung tayang. Oke, baik. Kita akan tunggukan di tanggal 26 nanti ya. Tanggal 26 Desember pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Oke, baik. Nonton di WTV, hanya di WTV. Itu dia. Dan juga mengingatkan buat teman-teman di sini, jika ingin posting jangan lupa pakai hashtag melindungimu selamanya dan juga hashtag WeTV Indonesia. Oke? Dan juga yang di ujung nih, kayaknya ini yang biasanya kalau di Indonesia tekanannya paling besar dari netizen nih. Naura, pertanyaannya simple. Udah siap ketemu ibu-ibu diomongin? Siap nggak siap? Siap gak siap ya? Siap. Tapi kamu waktu pertama kali ditawarin untuk main di series ini dan kamu ngelihat perannya, apa yang ada di pikiran kamu saat itu? Aku pas ditawarin, sebelum aku ngeliat ceritanya, jujur aku ngeliat direkturnya dulu siapa. Oke. Karena ya one and only Fajar Nugros. Mhm. Jadi kayak aku langsung ngomong ke manajer aku langsung ngomong kayak ayo aku terima. Terus dia baru jelasin tuh ini karakternya gini-gini, ceritanya gini-gini. Terus aku cuman kayak aku tahu direkturnya bagus, aku percaya ceritanya pun juga bakal bagus. Jadi kayak I have nothing to worry about gitu sih. Meskipun emang deg-degan dengan karakter aku. Oke, jadi kayak oke, Mas Fajar, gue percaya, Yoi. gas gitu ya. Yoi. Oke, baik. Mungkin dari teman-teman media ada lagi yang ingin bertanya kepada series maker dan juga cast yang ada di depan? Oke. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan sebelum kita akan lanjut ke sesi selanjutnya? Oke, sudah ada. Silakan. Selamat sore. Sore. Kenalkan aku Agnes dari Tabloid Nyata. Aku mau nanya ke Pangeran Nantan. Di proyek ini kan karakter yang kamu perankan ini cukup kontras dengan keseharian kamu gitu. Pernah nggak sih ngerasa ketika melakukan adegan itu ini tuh bukan gue banget tapi gue harus melakukan ini, dan seberapa efeknya peran itu kebawa sampai mungkin setelah syuting? Makasih. Oke, baik. Pertanyaannya adalah kan ini kenapa?
berbeda dengan karakter lu aslinya nih. Nah, apakah dengan memerankan ini ada sedikit perubahan karakter yang lu alami? Enggak sih. Enggak Enggak ya? ada perubahan, tapi ya karena dibantu sama Om Fajar jadi semuanya baik-baik aja. Oke. Mungkin pertanyaan utamanya adalah berbeda nggak karakternya di sini dengan karakter lu asli lu? Oh, pertanyaan dari lo apa dari dia? Yang pertama dari dia, yang kedua dari gua. Oh, oke. Berbeda sih. Berbeda ya, berbeda. Berbeda. Nggak ada karena di sini poinnya aku pokoknya ngejar harta banget nih, ini pengen Oh, kekuasaan. materialis. Pengen kekuasaan lah. Bukan enjoy living banget deh. Enggak, pengen kekuasaan itu. Oke. Tapi Kalau- nggak ke bawah ya. Nah, kalau aslinya enjoy living. Yoi, slow living Iya, banget. Bob Marley banget. Parah. Oke, kata tidak terbawa kak gitu. Akhirnya ada lagi pertanyaan? Boleh silakan. Selamat sore, saya Hana dari Her Story Warta Ekonomi Group. Mau nanya ke Marsyanda. Di 2025 ini kan Marsyanda cukup produktif ya. Terus dengan berbagai proyek yang berjalan bersamaan, gimana sih caranya untuk jaga stamina, fisik, terus kesehatan mood juga sama manajemen waktunya tuh gimana gitu. Terus apakah ada di tengah jadwal kerja yang padat ini, apa ada rutinitas atau prinsip atau boundary tertentu yang dijaga dari yang sebelumnya? Itu sih. Jadi terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Hana. Untuk tahun ini memang alhamdulillah ada beberapa judul yang tayang dan aku rasa kalau aku ngeliat semua itu sebagai bentuk kebaikannya Tuhan gitu ya. Walaupun capek pasti lah ya, capek fisik, capek pikiran, capek mental pasti nggak mungkin nggak kan, kita manusia biasa dengan tubuh seperti semua orang lainnya gitu yang bisa lelah. Tapi kayaknya itu bisa dikalahin sama rasa syukur, rasa senang karena ketemu dengan banyak orang baru yang bisa aku belajar dari mereka, pengalaman baru lagi, reminder yang membuat aku lebih jadi orang yang mudah-mudahan lebih baik lagi. Jadi ya rasa syukur bisa mengalahkan rasa capek, itu sih ya singkatnya gitu. Terus untuk menjaga dari rutinitas, kalau aku sih kayak sama kebanyakan orang ya, kalau aku sih tidur cukup itu penting banget ya somehow. Kalau misalnya kayak kita kurang tidur tuh jadi gampang overthinking atau kayak agak-agak sensi, tapi kayak semua orang mengalami itu sih aku rasa. Jadi ya hal-hal mendasar sih. Iya, gitu aja dari aku. Cukup menjawab ya? Oke, baik. Berarti Kak Caca ini orangnya menganut lelahku jadi lilah gitu ya. Barokah. Ya bener kan Kak? Iya kan, capek tapi ada rezekinya jalanin gitu. Oke. Ada lagi mungkin pertanyaan terakhir dari teman-teman media sebelum kita lanjut? Oke, cukup. Baik kalau begitu, kita ingin mengundang Kak Marsyanda, Stefan William dan juga Arya Vasco untuk berdiri di sebelah poster untuk melakukan penandatanganan dulu. Kami persilahkan. Dan juga teman-teman media kami persilahkan untuk bersiap-siap untuk mengambil atau mengabadikan momen penandatanganan poster WeTV Original Series Melindungimu Selamanya. Kami persilahkan mungkin dari Kak Marsyanda terlebih dahulu. Enggak, udah. Gimana aja? Di mana aja Kak? Oke. Pakai namanya nggak? Boleh. Iya. Boleh mendekat? Oke. Kak Vasco dan juga Kak Stefan William. Jangan dong, Mas. Jangan Stefano dong. Kalau Stefano belakangnya harus ada Lili Pali soalnya. Oke. Terakhir, Mas Arif Vasco silakan. Oke. Dan juga Kak Marsyanda juga Kak Stefan William boleh untuk mendekat menuju ke arah poster. Kita akan foto bersama bertiga terlebih dahulu bersama dengan Kak Arya Vasco.
Oke, kita foto terlebih dahulu. Kami persilakan juga teman-teman media untuk mengambil posisi. Kamera sini boleh? Tahan. Siap. Dan kamera. Gantian kan? Terus depan. Depan dulu. Nah sini 1 2 tahan. Tahan. Boleh sebelah kiri terakhir. Stefan berdiri susah. Stefano. Kanan. Oke. Say hi. Cheers. Lihatin giginya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan foto di tengah bersama semua teman-teman. Boleh Ibu Susanti Dewi untuk berdiri, Ibu Febriami Hutapea, dan juga Mas Fajar, Naura dan juga Pangeran untuk ikut berfoto. Oke, baik. Oke. Boleh agak merapat lagi. Majuan 1 langkah semuanya. Masih MC merapat sedikit. Oke. Kita mulai tengah dulu. Bentar, masih banyak yang lalu lalang belakang. Thank you. Lihat kamera aku dulu yuk. 1 2. Tahan 1 2. 1 2. Tadi emang maju dikit belang. Ah, sip. Sorry ya, Mas. Kanan. 1 2. 1 2. 1 2. Oke, teman-teman media silakan. Kiri dulu. Oke, sebelah kiri dulu terlebih dahulu. Oke. Kiri, sebelah kiri dulu, boleh. Nah. Kanan. Oke, sebelah kanan. Oke, terakhir lihat tengah lagi. Smile 1 2 3. 1 2.